welcome back to Raffi Film Review. Oke, hari ini kita bakal ngebahas film. Tapi sebelum itu gue bakal ngasih deskripsi dulu bagi kalian yang baru di channel Raffi Film Review. Jadi gue sebagai YouTuber bakal ngebahas beberapa film dan ini review non spoiler. Jadi kalau kalian ada rencana mau nonton film, kalian bisa aja nonton kapanpun dan kalian juga bisa dengan penjelasan gue tanpa mengubah rencana kalian. Oke, mari kita masuk. Jadi hari ini gue mau membahas film yang katanya bagus. Atau gue nggak tahu ini FOMO aja karena menurut gue ini FOMO aja nggak sih? Karena yang gue bahas hari ini adalah Minecraft the Movie. Atau Minecraft the Movie. Ya gue bilangnya di sini Minecraft the Movie aja, gak usah pakai Oke. Jadi gue punya dua faktor permasalahan dalam film ini yang gue kurang suka banget. Yaitu pertama itu adalah permasalahan villain, cuy. Gue nggak tahu Legendary Pictures atau mungkin Warner Bros speakingnya kayak pilih Piglin menjadi penjahat tuh cocok atau enggak, gue kurang tahu juga sih. Tapi kalau dari cara gue lebih cocok kalau ini sih Enderman jadi main villainnya gitu loh ya. Karena kalau kita pilih Enderman jadi film kayak bang bro, sangat-sangat related gitu ya dibandingin sama Piglin. Dan kalau kita lihat di gamenya, Piglin tuh nggak kayak gini gitu loh ya. Kalau kita kasih emas ya dia barter sih. Kalau di film ini tujuannya ngasih emas ya, emang ya, tapi ya kita udah di-spill di trailer, jadi ini nggak no spoiler ya, itu nggak spoiler ya, emang udah dikasih tahu. Karena kalau kalian udah mainin Minecraft ya tau lah, Piglin itu suka nge-trade emas, jadi gua nggak usah kasih tahu juga lah. Tapi kalau kalian baru main Minecraft ya atau juga sih ya udah nggak apa-apa lah, sekali aja lah, sekali. Oke. Jadi terus gue ada permasalahan lagi, yaitu adalah pemilihan aktor ya. Kayak oke, gue setuju kayak Jason Momoa jadi salah satu karakternya yang sempat muncul juga di trailer, tapi gue nggak bakal kasih tahu ya dia siapa ya. No spoiler ya, gue cuma kasih tahu spoiler tadi aja yang tentang Piglin itu. Oke. Gue kurang cocok aja Jason Momoa mainin karakter ini karena kayak bro vibe-nya kayak beda aja gitu loh. Kalau Jack Black mainin si Steve kayak oke lah masih mending. Tapi kayak Jason Momoa mainin si karakter ini kayak cocok gitu loh, kayak gimana ya, kayak gue nggak terlalu suka aja nih si Jason Momoa ini main. Gue lebih setuju kayak Jason Momoa jadi kayak voice actor penjahatnya gitu loh. Kayak ada satu Piglin jahat di film ini dan dia tuh galak, dan gue yakin kalau Jason Momoa ini dia voice actingnya itu yang nge-voice dia itu ya cocok banget gitu loh ya. Oke. Nah, terus selanjutnya gue bakal bicarain tentang CGI. Oke, ini bukan keturunan atau kenaikan dari Warner Bros dari film-film sebelumnya yang CGI-nya masih lumayan kurang. Apalagi film-film terbarunya Warner Bros ini CGI-nya mulai menghilang. Cuma karena mungkin karena ada Legendary, CGI-nya udah mulai membagus lah ya. Gua lumayan suka juga sih sama CGI-nya. Especially kayak di The Overworld gitu. Gua suka banget sih kayak CGI-nya gitu. Terus masalahnya gue kurang suka aja sih sama eksplorasinya Nether gitu. Nah ini permasalahan ketiga gue itu adalah ceritanya gitu ya. Tadi kita udah bahas villain, terus kita juga udah bahas tentang CGI-nya juga. Nah kita sekarang bahas tentang story-nya. Nah kalau dari gue sendiri, menurut gue story-nya ini bagus sih. Tapi karena emang film ini nih 1 jam 43 menit, gue nggak tahu dia muat. Tapi kalau aja ya Piglinnya itu nggak muncul di awal-awal saat Steve tuh masuk ke Nether, gue lumayan suka sih karena Steve bisa eksplorasi Nether dulu dan gue bakal suka banget gitu ada rencana kayak gitu ya. Semoga aja
di beberapa film ke depan bikinannya Legendary atau Warner Bros bisa ditingkatkan si CGI-nya, karena gue lihat beberapa filmnya Warner Bros sebelum Minecraft ini CGI-nya minim gitu, minim. Kecuali kalau kalian bicarain sama film-film yang kayak zaman-zamannya Warner Bros pasti bagus lah, itu CGI-nya mampus cuy, ya mampus banget ya. Ya ini masanya gitu aja sih. Terus gua pingin kasih tahu lagi tentang ada permasalahan poster ya. Gua kurang suka aja gitu sama posternya, kayak cuma munculin karakter sama kayak ada anjing itu. Sebenarnya dia punya nama tapi gua nggak bakal kasih tahu namanya, sama ada creepernya di belakang. Sumpah kayak ini poster tuh kurang banget gitu loh, secara gue lihat ini apa namanya, posternya ini kurang banget gitu loh, kurang. Kalau bisa aja nih poster di kayak ditambahin para piglin di belakangnya gitu, terus kayak dia tuh udah bareng-bareng sama film-filmnya, sama kayak satu karakter yang jahat yang tadi gue bilang kayaknya cocok dijadiin Jason Momoa yang di voice actingnya ya gitulah ya. Nah hal yang gue kurang suka lagi adalah si Enderman. Oke, ini spoiler satu lagi, cuma gue nggak bakal kasih tahu besar banget. Jadi di sini ada Enderman. Kalau kalian nggak tahu, Enderman itu tuh kayak entitas mob di Minecraft, kayak zombie, skeleton, ya mirip-mirip sama kayak creeper juga, sama kayak spider ya, sama-sama semua. Cuma kalau di film ini gue lihat agak aneh sih, karena gue kurang suka aja nih si Enderman-nya. Padahal Enderman ini bisa berperan sebagai main villain aja gitu. Gue kurang suka aja sama main villainnya aja sih. Gue nggak tahu kalian ngerasain atau enggak, tapi kayak Jason Momoa main villainnya sama kayak CGI-nya kalian kayak nyadar nggak sih, kayak ada yang aneh gitu loh. Gue kayak ngerasa yang aneh ya. Jelas ya Jason Momoa gue udah bilang. Terus tentang permasalahan villainnya ya gue juga tadi udah bilang. Tentang CGI-nya Absolute Cinema sih, Absolute Cinema GG Legendary sama Warner Bros cuy. Gila, gue udah jarang banget nonton Legendary anjing. Terakhir tuh kayak Godzilla X Kong The New Empire. Nah itu terakhir kali gue nonton film Legendary cuy. Kayak damn bro, itu CGI-nya udah bagus banget gitu loh. Ini udah tambah Warner Bros udah GG lagi nih. Udah makin parah CGI-nya nih. Pokoknya udah CGI-nya udah bagus. Kalau permasalahan pilihan aktor gue masih belum terlalu suka sih. Gue lebih cocok si satu karakter ini dimainin sama siapa ya, gue lupa namanya. Pokoknya gue lupa banget sih namanya. Dia tuh kayak mainin karakter di film apa sih namanya ya, pokoknya kayaknya itu lebih cocokan sih. Gue lupa namanya, sorry gue lupa namanya. Soalnya kayak dia nih udah aktor legendary gitu dan gue udah jarang lihat sih. Tapi dia sering main di film. Gue lupa terakhir dia main di film apa kayaknya. Gue pernah nonton tapi apa ya, lupa cuy filmnya apa ya. Ya pokoknya Jason Momoa next nih actingnya harus dinaikin. Permasalahan pemilihan aktor juga harus ditingkatkan sih buat Warner Bros dan Legendary, karena bisa dilihat sendiri kan dari Minecraft movie pemilihan aktornya masih kurang bagus sendiri menurut gue. Kayak Jason Momoa, Jack Black ya gue masih terima Jack Black ya, gue masih terima gitu loh, masih terima. Meskipun di awal-awal teasernya ini muncul udah banyak banget ada meme yang bilang kenapa Steve gendut, what the heck, ya gitulah. Ya nanya gue udah tahu juga sih ekspektasi orang-orang kalau Jack Black emang jadi aktornya. Tapi at the end of the day setelah gue nonton filmnya kayak kayaknya cocok juga gak sih Jack Black ini jadi Steve. Apalagi Jack Black itu kan jago nyanyi banget cuy. Dan dia tuh di film ini sering banget nyanyi. Dia tuh kayak nyanyi 5 kali atau 3 kalau gak salah di film ini. Dan damn bro, nyanyiannya bagus-bagus semua dan gue lumayan suka sih. Bagian yang gue kurang suka, yang bikin gue ngantuk parah itu adalah saat di tengah film si anjing kayak oke lah ya, Piglin datang ke Overworld, terus mereka
nyerang village kayak ya gitu-gitulah ya. Terus gue kayak aduh bosenin banget anjing nih partnya. Gue kayak hampir tidur anjir gara-gara nih part tuh kayak ngebosenin banget. I know action tapi kayak actionnya nggak terlalu berlebihan gitu anjir. Ini bukan Batman The Dark Knight 2008 cuy, bukan, beda ya. Buat permasalahannya gue kasih dua saran aja sih. Pertama, Warner Bros Legendary, kalian tuh harus meningkatkan pemilihan aktor gitu loh. Kayak masa Jason Momoa dijadiin aktor yang pemainnya kayak gini. Gua tahu nih film tuh seharusnya jadi kayak film komedi, tapi gua kurang suka aja Jason Momoa. Terus kalau ada kesempatan bikin film-film lagi yang kayak mirip dengan Minecraft, please bawa kayak aktor yang gua pikirin, yang gua lupa namanya, dan terakhir dia main di film apa gitu ya. Gua pokoknya lupa namanya. Ya sorry banget sih, gua lupa namanya. Cuma ya gue pinjam main aja sih karena gue tahu role-nya bakal bagus banget gitu. Dan buat Jack Black sendiri performance-nya lumayan bagus. Gue kasih tepuk tangan sih buat Jack Black. Meskipun dia sekarang umurnya udah kayak hampir 40 tahunan, dan menurut gue dia one of the best sutradara terbaik menurut gue, karena film terbaik yang gue pernah nonton Kung Fu Panda 1 sampai 4. Ya, kecuali film keempat sama 3-nya gue kurang suka aja sih ya. Tapi Kung Fu Panda 1 sama 2 tuh di direkturnya sama Jack Black gitu loh. Dan gue tuh bener-bener suka banget, dan gue tuh kayak ingat namanya gitu loh. Siapa yang membuat film ini? Gue tuh nginget sampai terngiang-ngiang di kepala gue. Sebenarnya secara tren gue liat nih kayak FOMO sih anjing. Kayak gue masih liat banyak kekurangan, dan lagi-lagi ini perbahasannya tentang ekonomi cuy. Ekonomi. Ini udah mirip kayak film Indonesia aja nih tentang ekonomi ya. Jadi ya si karakter yang diperankan sama Jason Momoa ini adalah orang bangkrut. Ya ilmiahnya gitu, dan dia tuh orang egois, dan itu dia kenapa gue pikir dia kurang cocok sih. Karena Jason Momoa tuh salah satu aktor yang lumayan legend, pernah main Aquaman, dan ya berbanyak karakter legendary yang gue pernah lihat gitu loh ya. Caranya sih gue suka aja. Cuma umpah sih kalau Warner Bros sama Legendary bisa upgrade ceritanya, pemilihan aktornya, gue bakal bisa ngasih nih film rating 10/10. Cuma sayang banget ya Legendary Pictures sama Warner Bros, sayang sekali. Kalau nanti bakal ada film Minecraft lagi, mungkin kelanjutannya Minecraft kedua, gak ada yang tahu rencananya bakal gimana. Please aja ya, Legendary Pictures sama Warner Bros tingkatkan dua permasalahan yang gue lihat, yaitu pemilihan aktor dan sama juga dengan story-nya dan main villain-nya. Gue kurang suka aja. Dan hopefully di film selanjutnya Warner Bros atau Legendary ini ditingkatkan aja gitu loh tentang pemilihan karakter dan juga main villainnya. Karena gue lihat film-film Warner Bros udah gak bagus lagi sih. DC juga udah gak mulai, Marvel juga udah jelek ya. Itu aja sih buat kata-kata. Oke, final score-nya banyak permasalahan sini, tapi karena ini lumayan underrated juga, gua kasih nilai 7,8 ya. 7,8. Oke, 7,8. Oke, no racism kali ini, no racism. Jangan ada yang ngehujat gue di kolom komentar. Ini sependapat gue. Ingat, gue ini adalah review, dan segala kritikan yang gue sampaikan itu menurut gue. Jadi kalau kalian emang gak setuju ya coba nonton aja dulu filmnya. Tapi kalau kalian emang udah nonton dan kalian gak setuju, gak apa-apa juga. Karena ini channel family friendly dan tidak rasis. Oke? Selamat pergi. Kita akan ketemu lagi di video Rafif Film Review yang selanjutnya. Bye!